Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Yori Kayana dari kelas M3 MA11. Kali ini saya akan melakukan cara bagaimana menggunakan website Netlytic. Cara bagaimana mengoperasikan salah satu software network analysis melalui website, yaitu salah satunya Netlytic. Nah, kali ini saya sudah buka Netlytic-nya. Jadi pertama kali kalian membukanya yaitu melakukan register atau login atau sign in. Biasanya kalian bisa memilih sign in melalui Google, Yahoo, atau akun yang sudah ada. Tapi saya lebih suka menggunakan akun Google. Jadi kita mulai menggunakan Google saja. Nah, setelah kalian login, karena saya sudah melakukan login duluan, kalian langsung ke my account dulu, jangan langsung new dataset. Setelah kalian di my account, kalian mencari Twitter account. Jadi kalian harus mencoba untuk link dulu ke Twitter kalian masing-masing agar kalian mendapatkan tier lebih, upgrade untuk datanya. Jadi mendapatkan 2500 data yang bisa dapat diakses. Nah, lalu balik lagi ke new dataset. Nah, di sini kalian bisa menulis judulnya. Saya akan tulis pemanasan global. Nah, keywordnya itu bisa kalian tulis pemanasan global. Lalu sini ada and dan or. Nah, and itu gunanya untuk penggunaan keyword atau kata yang berseberangan dengan keyword yang kita cari. Misalnya pemanasan global dengan mobil. Dia akan mencari, ini kita lihat di Twitternya langsung. Dia akan mencari pemanasan global dan mobil. Tuh ada pemanasan dan mobil, pemanasan global dengan mobil. Tapi kalau kalian menggunakan OR itu gunanya adalah untuk mencari keyword yang berkesinambungan atau sama dengan seperti topik yang ingin kalian cari. Misalnya or hutan. Nah, kita akan mendapatkan Twitter yang hutan, tweet yang sama dengan pemanasan global, yaitu pemanasan global dengan hutan. Nah, pemanasan global dan hutan. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan filter by language-nya, yaitu dengan bahasa Indonesia, karena tergantung yang kalian butuhkan itu adalah data dari mana. Karena saya butuhnya bahasa Indonesia, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kalian bisa menambahkan lagi, misalnya saya sudah pemanasan global atau hutan, atau kita ganti menjadi dunia. Nah, setelah itu kalian import data tersebut. Setelah import tersebut, kalian akan diproses datanya, tweetsnya. Lalu ini ada API-nya. Nah, tweetsnya terdeteksi ada 722 tweets. Lalu kita ke next step-nya. Nah, ada 722 tweet, dan ini hasil semua data yang bersinggungan dengan pemanasan global dan dunia dari keyword yang kita gunakan tadi. Tuh. Nah, kalian di sini juga bisa menggunakan ada data dari Excel yang kalian bisa download. Nah, ini adalah hasil downloadan tadi, hasil dari data-data yang dirangkum menjadi Excel. Di sini kita bisa lihat bagaimana tweetnya, terus siapa yang penulisnya, lalu diupdate kapan, sampai kapan si akun Twitter tersebut terbuat. Nah, tips-tipsnya yaitu kalau kalian ingin mengetahui bagaimana tahu tweet tersebut dibuat atau bukan,
punya akun palsu atau akun ghost, kalian bisa lihat dari pembuatannya. Kayak ini nih tahun 2021 bulan 11 bulan 4. Sepertinya ini bukan akun asli, akun bot. Jadi yang akun yang dibuat di tahun yang sama dan di bulan yang sama, kemungkinan besar itu adalah akun bot yang digunakan oleh buzzer ataupun orang-orang tertentu yang ingin mengikuti arus dari kata kunci yang kita gunakan. Bisa dilihat nih, ini type-nya seperti apa, reply, retweet, atau quote. Banyak data yang bisa dilihat di sini. Setelah kalian melihat dari data yang terlampir di Excel tersebut, kalian bisa langsung melanjutkan next step-nya, yaitu text analysis. Nah, di text analysis ini ada dua bentuk, yaitu ada cara mencari kata-kata yang sering digunakan atau sering dilihat. Nah, di sini tuh ada yang unique words atau yang manual kategoris yang kita lakukan sendiri. Nah, di sini karena kita ingin melihat data yang biasa saja atau yang simple, kita menggunakan data melalui unique words yang sudah disortir oleh si website ini sendiri. Kita coba. Nah, sebenarnya itu akan memakan waktu lama. Jadi tergantung bagaimana seberapa banyak yang diproses. Karena di Twitter berapa banyak tweet yang diproses dan seberapa cepat internet yang kalian gunakan. Jadi di sini terdapat 11.000 unique words yang terlampir pada tweet pemanasan global dan si dunia. Kita visualize, yaitu melihat. Nah, sini bisa terlihat semakin besar kata yang terlampir, semakin banyak juga orang yang menggunakan atau mencari kata tersebut seperti pemanasan global, musim, bumi, perubahan, pohon, lalu ada iklim. Nah, bisa lihat tipe pemanasan yang paling besar itu terdapat 700 tweet yang menggunakan pemanasan. Nih, kalian juga bisa melihat langsung seberapa banyak kata tersebut digunakan melalui estimate counts secara langsung nih. Jadi pemanasan ada 704 tweet, global itu ada 694 tweet yang digunakan, bumi itu ada 300, ada panas juga 100, dan pohon itu 200. Ini berdasarkan text analysis, jadi teks yang di highlight, teks yang sering digunakan. Lalu kita masuk ke network analysis. Nah, di sini bagaimana cara tahu seberapa banyak orang yang bergesekan atau bersinggungan dengan kata yang kita cari, yang kita ingin analisis, yaitu tadi pemanasan global dan dunia. Cara mengetahui tinggal di checklist semuanya. Nah, jadi yang ties-nya ini yang berkecimpungan itu ada 579. Jadi ada postersnya juga ada 544. Jadi yang akan kita lihat seperti ini. Nah, berikut adalah hasil dari network analisis yang bersinggungan dengan pemanasan global oleh Netlytic. Di sini bisa kita lihat yang bersinggungan tidak banyak. Rata-rata dia berkelompok sendiri. Tuh, ini bisa ada klasternya, klaster 1, klaster 2, seberapa banyak orang yang ini. Di klaster 1 itu yang paling dominan itu adalah It's Post McD. Ini nama akunnya, itu bisa kalian lihat. Kalau kalian klik, ini bisa kalian lihat tuh siapa saja yang berkaitan, akun-akun yang berkaitan. Dan jika kalian klik akunnya, kalian juga bisa melihat apa yang dia tulis. Itu seperti mentari, bumi dan bulan pantasan terjadi pemanasan global, bumi aja pilihnya mentari gitu. Itu cara melihat siapa saja yang berkaitan. Ada juga di sini
yang warna biru. Di sini yang paling berdominan adalah NJMED. Tuh. Literasi. Ini kita juga bisa lihat apa yang dia tulis. Tuh, sekarang karena pemanasan global, musim semi dan musim gugur jadi lebih singkat. Tuh, itulah salah satu cara bagaimana menggunakan website Netlytics yang dari social network analysis. Lalu di bagian terakhir ada di bagian report. Ini menunjukkan seberapa banyak atau seberapa besar orang tersebut menggunakan kata pemanasan global ini dipakai. Nih, dari sini yang paling besar itu ada dari Kokoshu.com yang menggunakan kata tersebut. Nah, dari Kokoshu ini juga bisa dilihat dari siapa saja yang top user base integrity dan top users outegrity. Outegrity dan integrity ini orang-orang yang berkaitan satu sama lain ya, yang menggunakan reply, yang menggunakan quote, yang menggunakan tweet, dan siapa banyak yang di quote, yang siapa banyak yang di tweet. Gitu caranya nih. Bisa dilihat pemanasannya berapa, globalnya berapa, bumi, dunia, iklim, dan ini emotes yang digunakan. Ada mentari, pentasan, Heichan. Oke, mungkin sekian dari saya bagaimana cara mengetahui menggunakan website Netlytics. Kurang lebih seperti itu yang saya ketahui sejauh ini. Mungkin jika kalian ada yang lebih sudah mengerti mengenai Netlytics, bisa berbagi saran dan pendapat mengenai software yang saya pakai ini, atau kalian punya software yang lebih teliti, lebih detail lagi, bisa kalian berbagi dengan saya. Kalau begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.